Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak Ibu Majelis Hakim, serta rekan-rekan media. Hari ini kami akan melakukan laporan pers terkait dengan pelaksanaan pengaduan pengawas KPK sebagaimana amanat Undang-Undang KPK Pasal 37B Ayat 1. Hari ini, Dewas telah menyindangkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 insan pegawai KPK. Di sini bersama Ketua Majelis Hakim dan 2 anggota Majelis Hakim, Ibu Anissa dan Ibu Atika Amalia, hari ini sudah bersama kita yang akan menyampaikan putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 insan pegawai KPK. Kami persilakan kepada Ibu Atika untuk mengutip putusan sidang yang sudah diputuskan. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, selamat sore teman-teman media massa. Jadi, hari ini saya akan membacakan satu putusan itu menyangkut pada pengaduan, yaitu adanya satu perbuatan yang dikonstruksikan pelanggaran negatif. Perlakuan tersebut dilakukan oleh 2 petugas KPK saat melakukan tugasnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyitaan, tetapi kemudian terjadi satu hal negatif. Dan oleh seseorang yang kemudian akan menjadi saksi itu dilakukan oleh Dewan Pengawas. Semua proses pemeriksaan sudah dilakukan dengan mendengar saksi-saksi, bukti-bukti. Setelah proses persidangan dilakukan, maka Dewas memutuskan pada kasus yang diajukan. Sebagaimana yang sudah saya bacakan dalam persidangan tadi dengan putusannya yang ingin diketahui oleh para media, yaitu mengadili pernyataan yang diperiksa 2 orang. Terperiksa 1, Saudara Muhammad Praswat Nugraha, dan terperiksa 2, Muhammad Nur Prayoga, bersalah melanggar kode etik dan perbuatan perilaku terhadap pihak-pihak lain di dalam dan di luar yang diatur dalam pasal 6 ayat 2B Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK. Dengan terbuktinya apa yang dibutuhkan pelapor, putusan tertulis sudah diambil oleh majelis. Maka yang kedua menyangkut tentang sanksi. Mengadili para tersangka yang sudah saya bacakan tadi, pelanggarannya apa, dan menghukum para terperiksa. Terperiksa 1, Saudara Muhammad Praswat Nugraha, diberikan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama 6 bulan. Terperiksa 2, Muhammad Nur Prayoga, diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis 1 dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan. Jadi, ini sanksi yang sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas. Saya kira itu saja yang saya sampaikan mengenai sidang putusan yang sudah dilakukan oleh Dewas. Jika ada yang kurang jelas, rekan media bisa ditanyakan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atika Amalia atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaannya, bisa nyalakan mic-nya ya, kemudian bisa sebutkan nama, asal media, dan juga pertanyaannya. Dipersilakan untuk media yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya. Nama saya Omega Putra Gea, saya dari Media Indonesia. Saya ingin bertanya mengenai kasus Bu Lili yang dihubungi Wali Kota Tanjung Balai. Kira-kira tahap pemeriksaannya sudah sampai di mana? Sekian. Baik, terima kasih Pak Omega dari Media Indonesia atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan lainnya, bisa jika ingin memberikan pertanyaan. Tes, kedengeran nggak suaranya? Baik, saya Arfi Herlenda dari Kompas. Saya ingin menanyakan mengapa hukumannya itu diberikan sedang, sedangkan Pak Ketua yang menggunakan helikopter itu hukumannya ringan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Arfi dari Kompas TV. Untuk Bu Anissa, dipersilakan Ibu untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bu Mbak Anissa? Vida. Terima kasih juga. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar ya. Baik. Suara saya sudah terdengar Mbak Vida? Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Vida. Terima kasih juga buat teman-teman media yang mengajukan pertanyaan. Tadi saya di sini akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tadi pertanyaan pertama mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ibu Lili ya. Nah, di sini mengenai pemeriksaan ini kita udah berlangsung mengumpulkan bukti-bukti, udah diklarifikasi, sudah dilaksanakan juga dan sudah masuk dalam pemeriksaan pendahuluan nih ya teman-teman. Sesuai dengan hukum acara yang ada di dalam hukuman Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2020. Jadi udah masuk di dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Teman-teman media menunggu saja, nanti hasilnya akan disampaikan apakah akan dilanjutkan ataukah tidak. Jika dinyatakan cukup bukti atau dinyatakan tidak cukup bukti, itu nanti ada hasilnya dari pemeriksaan pendahuluan. Jadi nanti teman-teman media mohon bersabar dulu ya. Dan kalau ada tetap dilanjutkan, nanti ke sidang etik dilanjutkannya ya. Sidangnya pun akan tertutup seperti biasa, kayak gitu. Kalau dilanjutkan dengan tidak cukup bukti, maka nanti Dewan Pengawas akan memberikan surat kepada pelapor. Dalam hal ini merupakan temuan dari Dewan Pengawas sendiri. Dan juga ada laporan yang masuk, itu untuk yang pertama ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, kenapa ini hukumannya sedang? Kemudian Pak Ketua yang menggunakan helikopter hukumannya ringan. Nah, teman-teman media mungkin akan bisa membaca ya nanti ya, dengan mendengar dan mengkaji dari perkembangan yang sudah disampaikan oleh majelis nanti. Jadi ada pertimbangan di sini teman-teman yang disampaikan dalam setiap putusan hukumannya. Nah, di situ ada kelihatan kenapa ini ringan, kenapa hukumannya sedang. Selanjutnya, mengenai pelanggaran etik ini termasuk ilmu sosial ya, yang bukan seperti ilmu matematika. Karena berbagai macam pertimbangan itu ada semuanya dalam pertimbangan hukum gitu teman-teman. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Akan dilanjutkan oleh Mbak Vida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Anissa atas penjelasannya. Untuk Ibu Atika Malia mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu? Sudah menurut saya cukup. Oke, baik. Sudah cukup ya, Bu. Kalau gitu, mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk rekan-rekan jurnalis, sekali lagi ini adalah konferensi pers. Putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 2 insan pegawai KPK. Sekali lagi, apa yang sudah kami sampaikan ini adalah upaya KPK untuk melakukan transparansi dan untuk menjaga profesionalisme akuntabilitas terhadap insan KPK, serta citra yang baik untuk kita. Dan ini menjadi pembelajaran bersama bahwa betapapun kita menghadapi koruptor ataupun pihak terkait lainnya, tetap harus memegang kode etik dengan cara-cara yang etis. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaannya, atas perhatiannya, dan juga kepada Ibu Atika Malia dan juga Ibu Anissa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.